Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans yang paling netral, menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan melihat beberapa komentar Erik ten Hag di pertandingan Premier League pekan kelima Crystal Palace melawan Manchester United di Selhurst Park dini hari tadi, yang mana pertandingan tersebut merupakan pertandingan yang cukup bagus bagi United, namun sayang tidak bisa meraih 3 poin dari laga tersebut. Ada beberapa komentar yang dikatakan Erik ten Hag yang mungkin bisa kita diskusikan bersama. Langsung aja kita lihat. Yang pertama, Erik ten Hag menyampaikan bahwa kami menghabisi mereka hidup-hidup di babak pertama. Ketika kami tidak menang, saya tidak puas. Kami seharusnya menang. Di babak pertama, kami menghabisi mereka. Saya akan mengatakan babak kedua lebih seimbang. Namun di babak pertama kami seharusnya mencetak 1 atau 2 gol. Memang secara keseluruhan di babak pertama para pemain Manchester United tampil sangat dominan, bahkan hampir secara keseluruhan pemain dari Crystal Palace tidak mendapat peluang satupun. Namun sangat sayang sekali memang beberapa peluang yang diciptakan oleh pemain United di babak pertama belum membuahkan 1 atau 2 gol meskipun ada beberapa shot on target. Namun kembali lagi beberapa peluang memang tidak bisa dimaksimalkan oleh pemain Manchester United, dan itu hal yang sangat disayangkan menurutku karena banyak sekali peluang namun tidak bisa membuahkan hasil satupun berupa gol di babak pertama. Yang kedua, Erik ten Hag menyampaikan bahwa kita harus lebih klinis. Saya pikir kami bermain sangat baik dan menguasai permainan sepenuhnya. Saat menguasai bola dan tidak menguasai bola, kami pikir kami bermain sangat baik. Satu-satunya hal yang ingin kami lakukan adalah di kotak penalti, dan di kotak penalti itulah pertandingan selalu ditentukan. Kami seharusnya lebih klinis. Selalu ada satu peluang bagi lawan dan mereka mendapat peluang di menit ke-44. Itu adalah peluang besar yang mereka dapatkan. Satu kesalahan menghasilkan peluang besar bagi mereka. Saat itu kami seharusnya unggul 2-0 atau 3-0. Inilah poin penting yang menurutku juga bisa disepakati oleh semua orang, bahwasanya para pemain Manchester United itu harus lebih klinis di dalam kotak penalti. Memang ada cukup banyak peluang, namun secara finishing menurutku masih sangat kurang. Hal itu bisa terlihat bahwa di babak pertama memang sangat banyak sekali peluang yang dihasilkan oleh pemain Manchester United. Berbanding terbalik dengan pemain Crystal Palace, menurutku di menit ke-44 itu memang Crystal Palace memiliki peluang yang sangat besar. Tendangan langsung dari Eberechi Eze menjelang akhir babak pertama, namun hal itu cukup bagus karena masih bisa diantisipasi oleh Andre Onana, yang secara penampilan juga sangat bagus ya Andre Onana di pertandingan tersebut, karena ada beberapa peluang yang diciptakan oleh Crystal Palace masih bisa diselamatkan oleh Andre Onana. Itu pun terjadi karena ada kesalahan dari pemain United dalam salah passing yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain Crystal Palace. Intinya kalau misalkan para pemain United ini bermain lebih klinis, ya betul kata Erik ten Hag, pemain Manchester United bisa menghasilkan 2-0 atau 3-0 di pertandingan tersebut. Namun nyatanya ya tidak terjadi seperti itu. Selanjutnya Erik ten Hag menyampaikan bahwa Crystal Palace tampil lebih baik di babak kedua. Saya pikir mereka lebih menutup lini tengah dan melakukan beberapa serangan balik yang bagus. Awalnya memang lebih sulit bagi kami untuk menembus pertahanan lawan. Di sisi lain, mereka mendapat lebih banyak ruang dan melakukan beberapa serangan balik yang bagus. Andre Onana melakukan penyelamatan gemilang 2 kali dalam satu aksi. Ya, memang di babak kedua pemain Crystal Palace terlihat lebih percaya diri di pertandingan tersebut, dan memang untuk pemain lini tengahnya terlihat lebih solid, dan nampak ada beberapa momentum yang menyebabkan para pemain United harus lebih ekstra, terutama di lini pertahanan, dalam mempertahankan serangan yang berusaha dilancarkan oleh pemain Crystal Palace. Dan itu nampak ketika Andre Onana berusaha melakukan 2 kali save dalam satu situasi ya, dan itu merupakan penyelamatan yang sangat bagus dari Andre Onana. Ya, secara perlahan menurutku secara penampilan Andre Onana juga mulai tampil lebih bagus, mulai lebih percaya diri, dan
tidak terlalu banyak gimmick di beberapa pertandingan terakhir, meskipun jarang ada shot yang mengarah ke gawang Andre Onana, tapi sekalipun ada shot on target, Andre Onana bisa mengantisipasi hal tersebut dengan sangat gemilang. Dan menurutku itu sangat layak untuk diapresiasi karena beberapa serangan balik dari Crystal Palace juga cukup berbahaya. Kalaupun itu menjadi sebuah gol, tentu secara mentalitas para pemain Manchester United ini akan menurun karena dari babak pertama sudah sangat banyak peluang namun belum membuahkan sebuah gol, dan ketika Crystal Palace memberikan sebuah serangan langsung berbuah gol, menurutku itu akan sangat berpengaruh ke dalam tempo permainan di pertandingan tersebut ya. Namun untungnya Andre Onana juga tampil sangat bagus dan itu memang sangat layak untuk diapresiasi. Selanjutnya Erik ten Hag mengomentari bahwa kedua penjaga gawang di pertandingan tersebut sangat cerdas. Sangat sulit bagi seorang kiper untuk berada di sana pada saat dibutuhkan, terutama seperti Dan Henderson juga bermain sangat bagus. Berapa banyak bola yang berhasil dia hentikan. Dia dalam ritme tetapi Andre harus menunggu, tetap fokus, dan pada saat yang tepat Anda harus tepat sasaran dan dia brilian. Kita semua sekarang melihat betapa bagusnya dia, reaksinya sangat bagus. Dia sangat cepat dan kita melihatnya dengan penyelamatan di babak kedua. Memang dari pertandingan tersebut, hal yang paling menonjol adalah penampilan dari kedua kiper di masing-masing klub. Dan Henderson menurutku secara penampilan memang sangat bagus, ya bisa dibayangkan dari 15 shot yang dilontarkan oleh pemain Manchester United dengan 6 shot on target, dan Henderson melakukan 7 penyelamatan di pertandingan tersebut. Itu menunjukkan bahwa memang secara penampilan dia sangat bagus, yang itu menyulitkan Manchester United dalam mencetak skor selama 90 menit. Selain itu penampilan dari Andre Onana juga tidak kalah bagus. Counter attack dari pemain Crystal Palace juga sangat berbahaya di beberapa momentum, namun hal itu bisa diantisipasi oleh Andre Onana, dan praktis selama 90 menit kedua klub tidak dapat menciptakan satu gol apapun di pertandingan tersebut. Selanjutnya Erik ten Hag mengomentari terkait poin yang kemungkinan bisa didapatkan oleh Manchester United. Di Brighton kami seharusnya bermain imbang atau bahkan menang di sana. Jadi kami kehilangan 3 poin. Hari ini kami mungkin juga kehilangan 2 poin karena di babak pertama. Tetapi yang terpenting adalah kami tidak kalah dalam pertandingan ini pada akhirnya. Ya memang kalau kita lihat secara keseluruhan dari Brighton menurutku lebih ke faktor tidak beruntung ya, karena gol dari Alejandro Garnacho yang dianulir karena menyentuh Joshua Zirkzee dan menyebabkan itu menjadi offside. Lalu di pertandingan semalam menurutku lebih ke finishing yang masih kurang tajam dan para pemain United yang kurang klinis di dalam kotak penalti. Namun secara keseluruhan memang hasil seri ini merupakan hasil yang terbaik bagi kedua tim, karena ya meskipun tampil dominan namun masih banyak hal yang perlu dievaluasi di lini serang Manchester United. Itulah yang menyebabkan 1 poin ini hal yang menurutku harus bisa diterima oleh Manchester United. Selanjutnya Erik ten Hag mengatakan kemenangan ketiga berturut-turut yang menyenangkan bagi United. Kami telah bekerja sangat keras sebagai tim untuk bertahan dan kompak. Kami telah berlatih menekan dan Anda dapat melihat manfaatnya. Tetapi di lain sisi kami juga sangat bagus dalam menguasai bola. Kami sangat konstruktif dan kami memiliki kendali. Dan yang terakhir kami membuat lawan kehabisan nafas. Ya memang secara gameplay Manchester United mulai terlihat pakem yang ingin diterapkan oleh Erik ten Hag. Dan itu terbukti selama 90 menit para pemain Manchester tampak sangat nyaman ketika dalam penguasaan bola. Selain itu pergerakan tanpa bola para pemain juga cukup bagus. Para pemain juga tahu secara posisi. Dan selama 3 pertandingan terakhir menurutku secara penampilan memang cenderung konsisten. Dan ini yang menurutku harus bisa dipertahankan oleh Erik ten Hag dan juga seluruh pemain Manchester United. Karena meskipun secara hasil ini tentu kurang maksimal, tapi itu lebih baik dibandingkan Manchester United kalah di pertandingan semalam. Itu menurutku akan menjadi catatan yang buruk lagi bagi Erik ten Hag dan juga para pemain. Namun ya kembali lagi ada beberapa hal yang menurutku cukup disayangkan di pertandingan tersebut.
Dan yang terakhir, Erik ten Hag mengomentari terkait kembalinya Rasmus Højlund. Tentu saja Anda ingin mendatangkan pemain yang memiliki dampak bagus selama pertandingan. Sekarang kami bisa mendatangkan Rasmus Højlund dan Marcus Rashford yang cukup memberikan dampak dalam permainan, dan mereka harus bangkit dengan kecepatan penuh. Saya yakin mereka akan berada di sana untuk menyelesaikan permainan dan memenangkan pertandingan untuk kami. Menurutku dengan kembalinya Rasmus Højlund di pertandingan semalam cukup kurang ya. Dan juga Marcus Rashford tampil biasa aja dan tidak ada yang menonjol di babak kedua. Justru dengan adanya Rasmus Højlund dan Marcus Rashford, tampaknya pemain Crystal Palace justru lebih sering menciptakan beberapa peluang serangan balik, karena untuk lini serang Manchester United justru kurang maksimal di babak kedua. Karena menurutku pergantian pemain yang diterapkan oleh Erik ten Hag menurutku kurang tepat sasaran, dan itu menyebabkan sampai babak kedua berakhir Manchester United tidak mencetak satu skor pun di gawang Crystal Palace. Karena pergantian pemain yang diganti kurang sesuai gitu loh. Bayangkan Amad Diallo yang tampil cukup bagus di babak pertama justru diganti ketika di babak kedua. Alejandro Garnacho yang tampil biasa saja, yang secara permainan di posisi winger kiri itu tidak maksimal, beberapa kali kehilangan bola, justru tidak diganti. Dan Joshua Zirkzee yang secara pemposisian di pertandingan tersebut sangat tepat, umpan-umpan kombinasi dengan Bruno Fernandes itu juga sangat bagus. Ya meskipun secara finishing juga masih kurang, itu juga diganti. Sedangkan dengan masuknya Marcus Rashford dan Rasmus Højlund tidak memberikan dampak apapun sampai babak kedua berakhir. Itulah yang menurutku bisa menjadi evaluasi tersendiri bagi Erik ten Hag dari pertandingan tersebut. Ya mungkin itu dulu ya komentar dari Erik ten Hag pasca pertandingan Crystal Palace melawan Manchester United. Memang ada beberapa hal yang masih perlu dievaluasi, terutama di lini serang United yang masih kurang klinis, kurang bagus secara finishing, dan itu tidak boleh terjadi lagi di beberapa pertandingan berikutnya kalau Manchester United masih ingin bersaing di 4 besar di kompetisi Premier League. Dan semoga di kompetisi berikutnya ketika Manchester United melawan FC20 di Europa League tidak terjadi hal yang serupa. Nah itu yang menurutku harus menjadi evaluasi bagi Erik ten Hag. Ya mungkin teman-teman ada komentar lain terkait hasil pertandingan semalam yang kurang menyenangkan, yang kurang memuaskan bagi kita semua, ya bisa sharing-sharing langsung melalui kolom komentar, kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.